Pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan atau decision making didefinisikan sebagai pemilihan keputusan atau kebijakan yang didasarkan atas kriteria tertentu. Proses ini meliputi dua alternatif atau lebih karena seandainya hanya terdapat satu alternatif, tidak akan ada satu keputusan yang akan diambil. Jadi, pengambilan keputusan merupakan suatu proses pemikiran dari pemilihan alternatif yang akan dihasilkan mengenai prediksi ke depan. Fungsi pengambilan keputusan. Yang pertama, pangkal dari semua aktivitas manusia yang sadar dan terarah baik secara individual maupun secara kelompok, baik secara institusional maupun secara organisasional. Yang kedua, sesuatu yang bersifat futuristik atau menyangkut keadaan masa yang akan datang yang efeknya berlangsung cukup lama. Tujuan pengambilan keputusan. Pertama, tujuan yang bersifat tunggal terjadi apabila keputusan yang dihasilkan hanya menyangkut satu masalah. Kedua, tujuan yang bersifat ganda terjadi apabila keputusan yang dihasilkan itu menyangkut lebih dari satu masalah. Selanjutnya, definisi kerangka berpikir. Kerangka berpikir merupakan sebuah model atau juga gambaran yang berupa konsep yang di dalamnya itu menjelaskan mengenai suatu hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Definisi kerangka berpikir menurut para ahli. Yang pertama, menurut Macmillan Dictionary, definisi kerangka berpikir adalah seperangkat bentuk prinsip, ide, dan lainnya yang senantiasa dipergunakan saat membuat keputusan dan penilaian studi kasus yang rinci tentang sesuatu untuk menemukan fakta-fakta baru dalam penelitian. Selanjutnya, menurut Uma Sekaran, pengertian kerangka pemikiran adalah gambaran yang menjelaskan secara konseptual antara teori dalam menjelaskan penelitian dan identifikasi atas beragam permasalahan yang menjadi rumusan mengapa penting riset tersebut dijalankan dan diselesaikan. Tahapan penyusunan kerangka berpikir. Yang pertama, menentukan variabel yang lebih detail. 2. Membaca buku-buku hasil penelitian. 3. Deskripsikan teori serta hasil penelitian. 4. Menganalisis teori dan juga hasil penelitian secara kritis. 5. Menganalisis komparatif tentang teori dan hasil penelitian. Keenam, sintesa kesimpulan, dan yang terakhir adalah kerangka berpikir. Jenis kerangka berpikir. Yang pertama, kerangka berpikir teoritis merupakan salah satu jenis kerangka yang di dalamnya untuk menegaskan mengenai teori yang dijadikan, yakni sebagai landasan serta juga digunakan untuk dapat menjelaskan fenomena yang sedang diteliti. Yang kedua, jenis kerangka berpikir operasional merupakan sebuah kerangka yang di dalamnya itu menjelaskan mengenai variabel yang diperoleh dari konsep-konsep yang sudah dipilih, serta juga menunjukkan adanya suatu hubungan antara variabel data tersebut. Jenis kerangka berpikir yang ketiga yaitu konseptual, merupakan sebuah kerangka yang di dalamnya itu menjelaskan mengenai konsep yang terdapat di dalam asumsi teoritis, yang setelah itu digunakan untuk bisa mengistilahkan unsur yang terdapat di dalam objek yang akan diteliti, serta juga menunjukkan adanya hubungan antara konsep tersebut. Ciri kerangka berpikir. Yang pertama, bisa dikatakan sebagai suatu pemikiran dari susunan instruksi logika yang telah diatur di dalam rangka menjelaskan mengenai variabel yang diteliti. Kedua, kerangka tersebut dibuat untuk bisa menjelaskan instruksi dari aliran logika itu dengan secara sistematis. Ketiga, ditujukan untuk dapat memperjelas variabel data yang sedang diteliti sehingga pengukuran itu bisa atau dapat dirinci secara relevan. 4. Dalam kerangka berpikir tersebut juga harus menerangkan mengenai mengapa penelitian tersebut dilakukan, bagaimana proses penelitian tersebut dilakukan, apa yang didapatkan dari melakukan penelitian itu, kemudian untuk apa hasil penelitian tersebut apabila sudah diperoleh. Model kerangka pemikiran. Model penelitian korelasi, gaya dari kerangka pemikiran penelitian yang biasa digunakan untuk model penelitian korelasi, yang mana terdapat variabel bebas serta variabel terikat. Komponen utama dari kerangka pemikiran yang dikembangkan oleh Gregor Pololik ialah yang pertama,
independent variable, kedua dependent variable, ketiga levels, dan keempat adalah measures. Selanjutnya adalah model penelitian perbaikan metode. Model penelitian perbaikan metode atau method improvement yang sering digunakan di dalam penelitian pada bidang sains serta teknik dan juga termasuk dalam bidang komputerisasi di dalamnya. Berdasarkan model Polanczyk tahun 2007, komponen dari model kerangka pemikiran ini ialah yang pertama indikator, yang kedua proposed method, yang ketiga objektif, serta yang keempat adalah measurement. Cara membuat kerangka pemikiran. Yang pertama, menentukan kunci masalah penelitian yang akan dibahas. Kedua, mengevaluasi definisi, teori, dan model yang relevan. Ketiga, menunjukkan kontribusi penelitian sendiri. Keempat, menuliskan langkah-langkah yang diambil dalam mencapai tujuan. Selanjutnya, contoh dari kerangka berpikir. Kerangka pikiran pada dasarnya adalah suatu arah penalaran untuk bisa atau dapat memberikan jawaban sementara atas rumusan masalah yang sudah atau telah disebutkan. Sedangkan untuk membahas mengenai personisasi, umumnya ini merupakan salah satu untuk memaksimalkan bonus demografi itu dengan kolaborasi semangat proklamasi, yakni sebagai bentuk perjuangan. Suatu tindakan itu tentu perlu dilakukan untuk dapat meminimalisir personisasi di lembaga pemasyarakatan. Tindakan tersebut barangkali bisa atau dapat dilakukan di antaranya dengan memberikan semangat perjuangan, nasionalisme, serta juga keterampilan pemberdayaan di dalam mewujudkan kesejahteraan NKRI.